Gue pernah satu panggung sama ketua BNN. Waktu itu di acara online sih di Surabaya, seminar anti narkoba. Lucu banget. Seminar bahaya anti narkoba dari anak bandar narkoba. Lu bayangin. That's ironi ya. Satu panggung sama ketua BNN. Balik lagi warga setempat di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Bersama gue kenalinnya susah sih. Nggak susah juga sih, aduh. siapa? Lo kenal gak? Gue nggak kenal juga sih bapaknya. Kayak gue kenal aja sama bapaknya. Sama Fikri Budiman. Jadi kalau dengar nama Budiman, dua hal yang teringat sama gue. Siapa tuh? Budiman Sujatmiko. Gue baru pengen nyebut anjir. Budiman Dan sama Sujatmiko. Freddy Budiman. Nah, kebetulan nih lo anaknya ini ya, Freddy Budiman. Almarhum Freddy Budiman. Yang lebih negatif ya emang ya. Enggak, dua-duanya negatif Udah kayaknya. Aduh. BNN, panggil BNN. Aduh, ini nggak perlu tes urin kan di sini. Gue sih berani ya. Yes. Wih, mantap. Bersih lah lo ya. Ya, seminggu ke depan lah. Jangan sekarang. Anda. Anjir, gua tuh denger lo anaknya Freddy Budiman ya kan, orang tahu itu bandar paling gede gitu ya, berpengaruh dan Indonesian itu apa? Apa sih gue lupa anjir. Yang di Kolombia apa namanya? Pablo Pablo Di Escobar Indonesia gitu. Pablo Escobar Iya, Indonesia. Itu sering banget tuh julukan itu tuh. Iya. Sering banget tuh ngehampirin gue tuh. Kamarin lo Yes. tahu bokap lo bandar Gue waktu kecil lah maksud gue. gue pertama kali tahu bokap gue bandar tuh tahun 2012. Itu pertama kali gue tahu bokap gue tuh ternyata bandar narkoba gitu. Itu juga taunya nggak dari bokap gue langsung, dari TV. Dah, kau dari TV. Dari TV bang. Lagi di Surabaya waktu itu, lagi Surabaya, terus gue lagi makan keluarga lebaran, tiba-tiba TV di atas meja makan gue itu nyiarin berita. Beritanya itu langsung breaking news kayak ala-ala gitu nih anchornya, kasus narkoba bla bla bla, Freddy, nyebut nama Freddy Budiman. Kaget lalu gue. Kaget, tapi masih bingung karena bokap gue itu panggilannya bukan Freddy Budiman, Budi Fernanda. Keluarga tuh manggilnya kalau nggak Papa Budi, Om Budi. Jadi gue kurang familiar dengan nama Freddy awalnya. Ternyata nama panggung bokap gue itu Freddy Budiman. Itu nama KTP apa nama apa sih? Gue nggak tahu deh itu. Gue bingung sih jujur. Kalau nama bokap gue Budi Fernanda, Freddy Budiman, tapi panggilannya Budi Fernanda gitu. Iya, Itu asli mana sih tuh bro? Bokap tuh Surabaya, asli Surabaya. Orang Surabaya. Bonek makanya kan. Bonek. Terus mulai karirnya dia gimana sih tuh? Gue mau belajar gue. Bokap gue itu dari kecil emang udah bandel. Ada bandar. Udah bandel bang. Jadi dia startnya tuh dari balapan motor. Kalau gue dengar cerita tuh hobi berantem, yang kayak gitu itulah. Ya mungkin karena kenakalan anak-anak muda zaman sekarang juga lah kayak gitu. Terus karena lingkungannya mungkin rada-rada Bronx juga tuh. Di salah satu kampung di Surabaya sampai sekarang. Jadi kanan kirinya itu ya pelaku-pelaku kriminal juga. Jadi mungkin kepengaruh. Refleks dari situ. Yes, terinfluence. Kayak gitu. Tapi dulu bokap lu pasti dari kalangan bawah dong ya. Kalau kakek sih sebenarnya cukup berada. Cukup berada kalau kakek gue tuh. Jadi di satu kampung itu aja kakek gue paling kaya bang. Oh gitu. Iya, sombong. Ini jarang nih soalnya kalau Escobar kan ceritanya dia dari orang miskin apa segala macam. Kan? Makanya waktu itu ada satu. Ini jadi orang kaya, gue baru tahu kalau ini. Ada satu komentar ke yang netizen itu bilang Freddy Budiman tuh bermula dari copet. Malah media yang ngejelasin dari awal tuh Freddy Budiman. Bahkan nggak tahu itu. Copet nggak tahu, tapi nggak mungkin kok bokap gue copet awalnya. Emang mulainya dari pembeli pemakai aja. Nakal-nakal nyoba. Make enak jualan deh. Emang otaknya pembisnis, keluarga gue pembisnis dari dulu. Iya sih. Tapi emang rata-rata penjual ya bahasanya ya bandar narkoba atau penjual narkoba pasti otak bisnisnya lebih jalan kan? Iya. Harus lebih jalan kan? Iya, karena harus lebih susah loh dibanding jualan. Iya. Jualan itu lebih Harus susah. orang loh. pinter, bro. Iya, harus orang pinter gak sih? Tingkat permintaannya tinggi juga di Indonesia soalnya. Dan harus sangat hati-hati kan? Iya. Ini kenapa kita jadi mempromosikan ini? Maaf ya BNN. enggak, tapi dengan nama besar bapak lo tuh, kehidupan lo sebagai individu tuh gimana? Yes.
Kalau dulu gue lumayan tenang karena teman-teman, terus nggak ada orang yang tahu gue tuh anak Freddy Budiman. Mulainya itu ya tahun 2021 kemarin, itu pertama kali gue muncul, akhirnya semua orang tahu gue anak Freddy Budiman. Ya sekarang lumayan adalah challenging-nya lah mungkin sekarang nih yang gue jalani hidup gue gitu. Tapi lu 2001 lu ngaku atau sebenarnya lu pengen camp out atau sebenarnya orang memaksa lu buat camp out? Enggak. Soalnya setahu gue kalau anaknya Escobar kan dia sampai nggak mau diekspos media, nggak. Ya. Baru akhirnya dia di satu wawancara akhirnya mau ikut. Karena kan anaknya bandar juga. Siapa dia kan bandar juga, dia nggak mau diekspos dong. Ya, Kalau bener gua sih, kan logis bandar. sih. Karena kalau gue dulu capek bang. Capeknya? 2021 tuh menyembunyikan identitas tuh kayak jadi teman-teman gue tuh ada yang, jadi 2016 bokap gue meninggal, ada satu foto gue tuh tersebar. Oh gitu. Nah, Awalnya foto terakhir bokap gue tuh gue bertiga, bokap gue, tante gue, kakaknya bokap gue itu tersebar tuh. Karena tante gue ini ngirim ke satu ustadz. Oke. Ustadz yang nyebar gitu. Itu motivasinya apa ya? Oh, motivasinya Banyak exposure. Wah, ini kalau gue share Viral nih. disebar. Banyak teman-teman gue yang tahu tapi nggak ada yang berani nanyain. Nah, gue tuh kan kayak jadinya kan aneh ya, udahlah. Gue rasa gue setelah itu gue baru lulus kuliah juga 2020. Gue rasa gue udah gak ada beban nih kalau setelah udah lulus kuliah, udah mulai kerja, ya udah deh gue gas aja gitu. Ya udahlah speak up. Iya, malah kayak lu memanfaatkan untuk mendapat popularitas gak sih? Itu hal yang pertama. Iyalah ya. Ya. Bisnis narkoba nggak laku, lebih laku bisnis entertainment. Candu AdSense lebih. Iya. Awalnya gue mikir gue belum paham Bang, tapi gue sempat kerja di TV dulu tuh. Awal-awal oke, gue muncul tuh di salah satu channel YouTube orang muncul, gue nggak expect bakal diundang orang-orang. Dan kalaupun diundang kayaknya nggak mungkin lah sampai kayak berita gue tuh, gue takut sih bang dulu. Gue takutnya diterima atau tidak diterima sama masyarakat. Alhamdulillah diterima. Banyak ternyata gitu ya. Jadi terkenal lah lo sekarang lah ya. Enggak, ya maksudnya jadi banyak yang kenal terus sampai ya bisa di titik ini sekarang menurut gue karena ya gue berani muncul itu sih. Sampai bisa di titik ini kayak gitu. Karena jujur maksudnya gue pun agak skeptikal gitu. Gue mungkin adalah netizen yang nggak bisa menerima kan. Bahasanya ya mungkin ini agak jahat kelihatannya ya. tapi gue merasa bahwa gue jadi nggak enak ngomongnya. Gue nggak enak banget nih gue ngomongnya. Nyantai ya. Gue nyantai banget. Gue merasa bahwa yang nggak nyantai itu anak-anak bokap gue. Itu dia masalahnya. Itu masalahnya. Gue aja nyantai bang. Iya, nyantai. Tapi kan ada yang, aduh ntar habis di rumah. Enggak bang, nyantai bang. Ya tapi maksud gue paham bahwa akhirnya gue ngerasa bahwa ya kejahatan narkoba itu kejahatan yang luar biasa menurut gue ya. Betul. Ini menurut gue pribadi. Setuju. Bahwa kok ya memang sih gue merasa bahwa nggak selamanya buah jatuh jauh dari pohonnya kan. Pasti ada aja buah-buah yang pasti jatuhnya jauh lah ya. Ya kayak gua anak guru agama begini. Iya lu anak guru agama begini. Iya, betul. Malah jadi hancur gitu. Belum tentu anak dari seorang bandar narkoba kan pasti meneruskan gitu kan enggak. Tapi gue merasa gue kayak nggak bisa memaafkan gitu. Nah tanggapan lu buat orang-orang kayak gue yang akhirnya gue tuh nggak bisa maafin mungkin ada gitu. Misalnya contoh orang di luar sana yang kehilangan anaknya atau kehilangan orang tuanya karena narkoba yang mana itu didapat disuplai dari ya gembongnya bokap lu gitu. Itu lu menanggapi orang-orang kayak gue tuh gimana misalnya? Kalau gue sih selalu gini, pendapat gue tuh tidak pernah membenarkan apapun yang bokap gue lakuin. Gue selalu bilang yang bokap gue lakuin itu 100% salah. Dan gue pun tidak pernah menyalahkan kayak gue ada dendam sama pemerintah dan lain. Gue nggak, karena gue ngerasa ya itu sudah terjadi. Gue pun nggak pernah merasa tuh, gue nggak pernah marah juga kalau ada orang yang komentar kayak gitu ke gue bang, karena gue ya kejahatan bokap gue ya mungkin itu hukumannya sepadan dengan apa yang dilakukan bokap gue, dan gue tidak pernah membenarkan gitu. Itu sih yang selalu gue tekanin setiap dimanapun podcast gue muncul. Sampai tapi yang sekarang yang gue muncul itu untuk gue bercerita hubungan gue sebagai seorang ayah dan anak aja gitu. Di family-nya dia kayak gimana sih kayak gitu. Bukan jadi duta BNN. Duta BNN kan ini Karamo ya. Iya. Emang nggak guna juga tuh. Aduh. Gak, maksud gue gini, gue kebayangin, gue tuh dulu punya cita-cita ya. Waktu kecil jadi kayak pengen menjadi mafia menurut gue. Siap. Ini anak polisi padahal. Tapi anak polisi menjadi mafia gimana? Keren sih tapi. Enggak, maksud gue nih
kekuatan besar ya bisnis ini kan jaringan tuh bro. Yes. Dan gue yakin jaringan ini ada tuannya kan. Karena gue yakin pasca bokap lo nggak ada pasti ada gantinya. Ada yang gitu, baru. kan. Ada yang baru. Mau ada yang lebih baru. gede atau lebih kecil terserah. Iya gitu. Dan mungkin ada orang lihat, wah ini terahnya Ferdy Budiman kayak politisi kan gitu kan. Terahnya siapa jadi apa? Nah ada gak orang yang mungkin ngedekatin lo? Dulu gue gengnya bapak lo nggak mau lanjut ini gitu. Banyak Ada kayak gitu. banget. Banyak banget. Bahkan itu terjadi sebelum gua muncul. Dari gua sebelum muncul. Itu udah banyak orang-orang yang nge-reach gua tiba-tiba secara random tahu nomor telepon gua, taruh media sosial gua terus ngechat. Kayak ya ini saya nih memperkenalkan diri saya itu dulu sampai bla 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 gitu. Yuk gitu. Yuk. Oh Tapi ada ya berarti ya? tapi pendirian gue tuh cukup kayak aduh gue tuh nggak mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya. Pas bokap gue seperti itu tuh gue nggak tenang banget bang. Diikutin terus banyak yang ancaman dan lain-lain tuh yang selalu gue terima tuh di umur gue 16 tahun. Ancaman pun ada? Ada 13 tahun sampai 16 tahun tuh hidup gue lumayan gak tenang karena gue yang ngurusin bokap gue keluar masuk penjara. Di tahun-tahun itu tuh bokap gue tuh lagi naik-naiknya karena selalu dalam penjara itu masih bisa ngontrol. Gue lah yang dicurigai waktu itu. Gitu. Oh jadi lo sempat dicurigai operatornya. Operator lapangan. Bocah cunguk nggak ngerti apa-apa gitu ya. Padahal gue cuma bawain makanan. Isinya sabu tapi. Bercanda. Bercanda itu gue bercanda tuh. Itu bercanda. Jangan langsung gue ditangkap tuh. Jangan bercanda ini. Gue tergelitik sama tadi omongan lu kan hubungan bapak dan anak. Ya gue sih selalu yang ada di otak gue tuh ketika Ferdy Budiman selalu narkosin. Ya. Lihat gimana dulu Escobar tuh sangat menyayangi anaknya sampai ada cerita di mana anaknya kedinginan dia dia sampai bakar duitnya buat mendinginkan anaknya. Proteksi atau kehangatan yang seperti itu lo dapatkan? Dapat gak sih bang, tapi nggak sampai bakar duit sih. Kalau bakar duit belum, jangan. Kalau jangan Beli pes daripada lu bakar duit. Bakar duit tuh. Nggak, tapi bokap gue tuh sangat-sangat penyayang banget sama anak-anaknya. Even anak-anaknya itu nggak ada yang tahu dia sebagai seorang bandar, dia tuh selalu mencoba komunikasinya itu selalu baik. Terus dia kan terpisah sama semua anak-anaknya, tapi itu selalu seminggu sekali tuh selalu nelpon, 3 hari sekali. Ada satu momen gue tuh di Bangka Belitung tuh paling erat sama bokap gue tuh di Bangka Belitung. Gue tuh ngerasa dia tuh bukan bandar narkoba di saat itu. Kayak hujan-hujan gue kayak, pengen bakso. Dia tuh hujan-hujanan naik motor, beli bakso terus pulang hujan, yuk makan gitu. Itu beli bakso di Intel? Enggak, jadi makanya itu gue ngerasa kayak bokap gue tuh gue nggak ngerasa ada sosok bandar ya pada saat gue kecil karena bokap gue tuh anjir penyayang banget sama gue gitu bang. Sedih-sedih dong ya. Tadi gue mau bridging ke arah sedih-sedih. Aduh kasihan banget. Naik ads. Datanglah ads. Tapi gue ini juga sih kan tadi lu juga ngomong bahwa akhirnya lu dekati sama jaringan lama dalam tanda kutip. Ya. Ada yang politisi nggak? Ada yang politisi atau aparat nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Aman. Tegas, aman. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini soal ini. Kok jawabannya gitu doang? Kasusnya Jadi emang ini sekolah politik jadi kita main aman. Iya. Nggak ada bang. Oke, maksud gua, ada beban itu maksudnya. Gue yakin lo juga ada fase di mana lo berpacaran dan akan mungkin segera menikah. Maksud gua ada gak sih kayak lo udah deket banget tuh terus kayak tahu anjing nih anaknya ini nih nolak keberadaan lo gitu, entah si cewek atau nggak si keluarganya. Kenapa jadi kesana kan? Nah, biar sedih. Biar sedih lagi. Dulu gue selama gue pacaran, gue tuh nggak pernah, dia nggak tahu gue siapa, anaknya siapa. Sebelum jadian, setelah jadian gue baru jujur. Apa reaksinya? Aman semua bang. Aman Semua. Habis itu akhirnya terakhir setelah gue muncul ke publik, gue kenal sama cewek. Bahkan anaknya, bapaknya ini seorang anak, bapaknya ini anggota kementerian lah. Nerima-nerima aja bang. Masih nerima-nerima karena citra yang bokap gue sekarang ini tuh mayoritas udah tipis yang masih ngecap dengan bandar narkoba, tapi bandar narkoba tuh yang malah orang-orang tuh pada iri sama bokap gue sekarang. Jatuhnya ya. Karena kisah tobatnya. Nah, jadi betul. Wah kalau gue semua postingan gue di media sosial tuh rata-rata
hampir semuanya tuh support ke bokap gue. Banyak yang ngefans dan lain-lain. Karena jadi itulah citra-citra itu yang sekarang tuh lagi kebentuk di masyarakat. Udah bukan Freddy Budiman yang kesannya buruk banget gitu. Wah, harus lagu ku menangis. Ya mungkin kalau sekarang masih hidup mungkin udah jadi ustadz kali. Enggak sih? Iya, kan Enggak sih? dia meninggalnya emang bokap gue kayak emang udah mempelajari agama banget. Pas lagi itu ya. Tapi tetap dieksekusi. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Kalau ke arah sana saya nggak berani kalau. Enggak, tapi gue jujur ini gue butuh perspektif lo. Kayak kan lo tahu tuh ya kayak hari bokap lo bakal ditembak segini. Ya. Anjir, kesana lagi. Iya, maksud gue apa yang lo rasain sama keluarga gitu, kayak slow aja atau ada gimana? Hancur. 3 hari gue tuh kecewanya sama siapa yang ngurus itu, kejaksaan ya. Rada kecewa lah sama pihak-pihak aparat karena dadakan gue tuh dikasih taunya. Gue tuh dikasih tahu bokap gue mau dieksekusi tuh H-4. H-4 nih gue tahu nih malam ini, besok paginya gue langsung ke Cilacap. Ke Cilacap, gue jenguk tuh hari pertama udah nangis, udah hancur, udah nggak bisa berkata-kata lagi karena ya udah cuma bisa nangis kan umur masih kecil, pemikiran belum dewasa banget, masih anak-anak yang bocah lah gitu. Hari kedua, hari ketiga eksekusi langsung. Jadi terlalu cepat menurut gue. Dan banyak permintaan bokap gue juga pun yang nggak terpenuhi sama negara. Baru gue pengen nanya itu permintaan terakhirnya apa ya kira-kira? Ya, permintaan terakhir bokap gue tuh yang pertama, ada tuh. yang pertama dia tuh pengen ketemu istrinya. Kebetulan istrinya yang kelima itu dia masih dalam penjara bang sampai sekarang. Karena terkait kasus ya? Kasus sama kayak bokap gue narkoba juga. Istrinya tuh sekarang di penjara di Palu. Dia pengen ketemu, akhirnya nggak bisa sama polisian. Katanya keamanan dan lain-lain. Yang kedua dia pengen ketemu adiknya yang dalam penjara juga. Jadi sebenarnya kan keluarga gue tuh kartel ya. Jadi, 5 bersaudara ini, yang kedua meninggal, yang 3 ini bandar. Itu yang 1 lah. Yang 1 gue nggak tahu sebenarnya, tiba-tiba bandar juga nggak ada yang tahu. Tapi nggak kenal juga loh sekarang. Kenal, cuman dia baik-baik aja. Tante gue dia yang ngidupin gue lah. Pengen ketemu itu, terus pengen tidur sama gue di hari terakhir. Jadi hari kedua ke hari 3, hari terakhir itu dia pengen tidur tuh di malam terakhir sama gue. Nggak diizinin katanya untuk masalah psikologi gue. Yang terakhir itu dia minta ketika bokap gue udah meninggal, dia mau jenazahnya itu yang mandiin gue, nggak dibolehin juga. Gitu. Jadi hampir semuanya tidak dibolehin. Kenapa lo doang yang dipikirin bokap lo, yang lain gimana ya? Karena pada saat itu yang tahu bokap papa mau dieksekusi itu cuma gue. Cuma lo doang. Sama anaknya 1 yang cewek itu. Dan anak yang cewek itu tuh di Samarinda, gitu jauh, dan dia tuh nggak begitu dekat banget sama bokap. Benar-benar pure gue yang dekat gitu. Waduh. Gue sedih bro. Aduh. Air mata. Ratingnya naik. Tolong. Kasih edit ya. Kasih edit. Lagi. Bangsat. Gue mah nggak begitu dramatis sampai ya, kesedihan gue tuh udah gue lewatin bang. Udah gue lewatin. Tapi maksudnya gue seneng sih, bukan gue seneng ya, maksudnya gue seneng apa ngapain lo? Jingan lo. Kita baru kenal loh. Kita baru kenal udah. Sekarang ada orang yang seneng bokap gue dieksekusi. Ngomong depan gue. Ya tapi maksudnya lu waktu gue lihat beberapa wawancara di YouTube lu apa ya memperlihatkan diri lu tuh yang tegar. Jayalah. Kayak tegar banget gitu. Tapi maksud gue lu sendiri nih sekarang nih, apakah lu akhirnya apa yang akhirnya pengen lu, kalau gue jadi lu mungkin gue akan dalam tanda kutip bunuh diri kali ya, dalam artian gue nggak akan kuat menghadapi itu semua gitu. Kalau jujur ya, gue toh duitnya juga gue nggak dapet sih kayaknya lu dapet nggak ya? Nggak banyak mungkin, nggak banyak kali ya yang akhirnya bisa nyampe ke lu, karena kan banyak yang disita juga jaringan lah, macam-macam banyak jaringan. Tapi maksudnya apa yang bisa lu tuh bisa tetap bertahan gitu sih? Iya. Kalau gue karena didikan bokap gue dari kecil bang. Didikan bokap gue dari kecil tuh keras banget. Keras yang pertama, disiplin, tegas. Terus karena gue cukup pernah terpisah sama bokap tuh selalu ngedidik gue gimana cara gue bisa hidup tanpa ada peran bokap gue. Gitu, dia udah ditanemin tuh. Udah ditanemin jadinya gue tuh bisa kuat. Sama ya mungkin hari-hari terakhir gue sama bokap gue itulah pendidikan terakhir gue untuk hidup gue. Karena bokap gue tuh ngajarin banget kayak, Dek sekarang nangis aja sekarang. Nangis, keluarin aja sebaik-banyaknya, papa nggak larang. Tapi janji sama papa ketika Dede udah keluar dari pintu itu, Dede udah nggak boleh keluar air mata. Kayak gitu-gitu tuh, belajar kayak gitu. Gue ngerasa kayak setelah bokap gue meninggal gue nggak boleh nyerah nih. Karena bokap gue bilang,
perjalanan hidup Dede itu bukan bermula dari papa nggak ada, tapi setelah ini tuh Dede yang memulai sendiri kehidupan Dede. Jadi jangan terpaku dengan dengan papa sekarang seperti ini gitu. Jadi pasti bisa Dede laluin kayak gitu sih. Dan itu yang akhirnya membuat lo bisa tetap bertahan gitu ya. Betul. Dan apa yang akhirnya lo kejar sekarang nih, bro? Nah itu dia juga. Gue sih jujur Selain kekayaan. Dengan jalan halal ya. Dengan jalan halal ya sekali lagi. gue sih lagi pengen ini bang, lagi proses untuk bikin filmnya papa. Oke, kalau menarik sekarang nih. Menarik. Secepatnya sih sebenarnya udah mulai masuk tahap kerja sama PH juga sebenarnya. Skrip udah ada? Sudah mulai semuanya, sudah mulai. Tinggal ada satu tahap lagi untuk fiksasi untuk film ini. Tinggal tergantung PH-PH-nya aja nih gitu. Oke, ini film apa dokumenter? Film. Menarik. Tokohnya lo? Enggak sih, Bintang gue utamanya awalnya netizen sih minta begitu, tapi gue nggak bisa acting bang, orangnya jadi gue lebih baik Nyerahkan aja yang lebih pada ahlinya lah gitu. Jadi ini salah satu legacy lo pengen bikin film soal karena bokap. dulu bokap gue tuh sempat pengen bikin buku, pengen nyeritain perjalanan hidupnya ya, bukan orang-orang yang kerja sama dia nih. Banyak soalnya Banyak yang bakal susah soalnya. Banyak dong yang kena. Banyak dong yang kena. Aduh. Kan polisi pada nikmatin juga. Ya, aduh. Dia di Pablo gitu. Nggak di Pablo. Oh, di Pablo. Iya. Di Pablo iya. Kalau Di Pablo tuh banyak polisi-polisi tuh. Di Narcos gue nonton Iya, tuh polisi-polisinya pada dapat tuh. Indonesia nggak Di ada. Indonesia pasti nggak ada. Bersih, itu. Indonesia Nggak, bersih. pasti nggak ada itu. Pablo pas Sambo Cuma bunuh-bunuhan doang. Di sana juga bunuh-bunuhan doang. Sini nggak ada. Nggak ada, pasti nggak ada itu. Nggak ada lah setoran polisi pasti. Saya cinta polisi. Siap. Polri nomor 1. Salam presisi. Salam presisi. Mantap. Di Waseso Bulog tapi sekarang ya. Terus. Ya tapi maksudnya Bingung kan? gue bingung abis lo tiba-tiba nggak hacklingnya kayak gitu aja. Kan gue bingung mau bersihin nggak. Lo tes urin deh sekarang. Ini terkait soal film ya. Maksudnya angle-nya mau kemana sih? Angle-nya mau apa maksudnya pesan yang mau deliver gitu? Angle-nya apa gitu? Kalau jujur, kalau gue pribadi, gue pengennya cerita bokap gue dari awal perjalanan dia di dunia drugs. Tapi pada nyatanya tidak banyak PH-PH yang mungkin tertarik dengan cerita itu karena tidak berani mungkin. Karena kalau ngebandingin dengan narkos itu terjadi di tahun berapa itu? Mungkin tokoh-tokoh yang main udah almarhum semua. Akhirnya sekarang gue bakal filmnya sih pengennya antara kehidupan keluarga dia seorang Freddy Budiman, the other side-nya seperti apa. Oh, lebih angle-nya ke arah sana ya. The family, the family. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya tiba-tiba ada PH luar negeri mungkin yang berani. Mending lu jual ke Netflix luar negeri aja. Ya itu udah menjadi sayang kalau Indonesia nanti pada kita malah jadi kayak film azab. Iya. Biar gede bongkus pisang. Bapakku seorang bandar. Bapakku seorang bandar. Cerita-cerita FTV ya, Indosiar ya. Aduh. Bapakku meninggal tertembak ya. Aduh. Di TV ya. Ya tapi oke, selain film maksud gua apalagi mungkin? Ya kalau gue pribadi ya pasti pengen. Lu sendiri yang mau lu kejar apa gitu? Kan nggak mungkin karir sih. Nggak mungkin karir jadi karir lu sebagai apa lah berarti? Ya gue pengen apa yang gue jalanin sekarang tuh berada di level yang paling tinggi lah gitu. Mungkin sekarang lagi ngebangun media juga di komisi. Komisi.co tuh jangan lupa komisi.co. Ya pengennya komisi bisa lebih besar lagi gitu. Media. Terus untuk gue pribadi juga gue tertarik sih untuk di dunia entertain juga gitu. Oh entertain ya? Entertain gue. Politik enggak? Siapa tahu kan? Banyak sih sebenarnya. Adalah mungkin tertarik tapi tidak sekarang. Karena gue lebih banyak belajar bang, pengennya lebih baik pengen belajar dulu. Gitu. Siapa tahu kan lu jadi udah tahu kan udah punya basis suara aja. Jaringan. Suaranya semua pecandu bersatulah. Semua para kurir. Para kurir apa istilahnya? Gak, menurut gua sih lo rada sinting sih dalam artian lo dengan background lo yang kayak gini lo dikomisikan setahu gua juga celoteh politik kan. Maksud gua seberani itu lo, bro. Apa ya lagi bang? Maksudnya kayak ada lagi yang lo pertaruhkan lagi sih ya. Gue nggak ada, udah nggak ada yang gue pertaruhkan lagi gitu. Maksudnya sekarang ya antara hidup gue aja gitu. Tapi kan gue masih punya keluarga nih ya kan. Makanya gue nggak, ya sebenarnya nggak seberani itu juga sih. Kalau berani mungkin udah ada satu berita trending kali tentang gue ngebongkar apapun. Tapi kan gue nggak tahu itu kan. Misalnya aja gitu. Tapi pandangan lo sendiri ya sebagai warga negara lah, maksud gue
lo mau masuk? Apa sih yang sebenarnya diharapin sama lo gitu anak muda untuk negara inilah sebenarnya? Iya, kalau gue jujur bang, gue tuh masih komisi dan gue masih belajar di perpolitikan. Tapi yang menurut gue dekat itu tentang narkobanya sih bang. Narkobanya. Gue lebih banyak keresahan tentang narkoba sih. Kenapa gitu? Pemerintah. Contohnya apa? Legalisasi ganja? Enggak ya? Legalisasi ganja menurut gue hal yang sebenarnya harus dipikirkan juga betul. sama negara, karena ya negara-negara lain pun berani, berarti kan ada dampak baiknya sebenarnya. Sebenarnya lebih ke peraturan hukumnya yang menurut gue masih belum jelas tentang narkoba. Contohnya kayak apa? Batasan tentang hukuman mati. Sebanyak apa tuh seorang narkoba tuh harus dapat dikatakan dapat mendapat hukuman eksekusi mati tuh ketika punya berapa banyak barang, terus siapanya dan lain-lain. Dan yang gue lihat kan sekarang udah mulai terkuak nih, maksudnya dalam kata oknum-oknum polisi yang bermain di narkoba itu menurut gue ngerasa tidak fair bang. Sedangkan bokap gue itu dieksekusi dengan catatan bokap gue tuh sempat bilang ya, dalam kata gue bokap gue bilang kerjasama juga dengan beberapa oknum-oknum, tapi ya tidak ada pemerintah tuh kayak seakan tidak peduli dengan hal itu gitu. Oh ya, maksudnya oknum-oknum kan bahasanya kan sekarang ada yang ini ya, yang terlibat gitu kan, kayak ngerusak CCTV aja tuh ada beberapa oknum yang yang terlibat kan. Ini yang lain nggak kena ya, nggak ada yang kena ya? Nggak ada yang kena. Jadi karena gue lihat tuh sekarang bokap gue tuh ya bokap gue aja sendiri kalau lone soldier gitu yang dikorbankan gitu. Nah itu maksud gue tuh kayak masa iya sih. Oke deh kalau masalah itu gue nggak masalah. Ketika memang Indonesia menjadi lebih baik lagi ketika ada eksekusi mati, gue tidak masalah. Tapi kan nyatanya sekarang tidak. Kayak gini aja dapat narkoba kita sekarang. Mungkin dengan gampangnya kita udah nyari narkoba tuh sekarang masih gampang gitu loh. Jadi gue ngerasa hukuman mati itu bukan jalan yang benar untuk mengurangi narkoba gitu. Betul. Sekarang tuh menurut gue narkoba masih banyak banget bang. Iya. Karena percuma aja yang eksekusi aktor kalau sistemnya nggak dibenahi gitu ya bro. Iya menurut gue sih kayak gitu bang. Apalagi gue pribadi gue sakit hati sih kalau ngelihat polisi ketangkap karena narkoba atau mungkin politisi. Oh iya kemarin terakhir tuh. Salah satu kepolisian yang jual kasat reskrim narkoba ketangkap gara-gara narkoba itu ya kan ya. Ada yang malah narkoba, dia polisi nangkap bandar narkoba, barangnya dijual lagi. Itu di negara Wakanda ya, bukan di Indonesia. Oh, Indonesia. Itu gue berani bilang itu di Indonesia. Kalau itu nggak usah dibentuk. Ada itu ada di beritanya sih. Di berita ada itu, gue jelas. Itu gue sakit hati banget kayak gitu. Gue jadi kan ngebayangin barang-barang bokap gue sebanyak itu dulu kemana? Kalau misalnya dipermainkan kan amit-amit jangan sampai, karena gue yakin Indonesia nggak mungkin separah itu sih. Tapi sakit hati aja kalau gue pribadi ada rasa sakit hati itu. Makanya gue lumayan sering tuh gue uploadin aja kadang kalau kayak polisi ketangkap narkoba, karena gue menurut gue goblok aja polisi-polisi yang kayak gitu. Tapi lo sendiri pernah oknum polisi kayak gitu. Polisi, saya cinta polisi. Kan lo sering udah mulai terkenal nih sekarang ya. Dalam artian di beberapa pihak dong tahu lo. Tapi pernah nggak kayak BNN atau kepolisian tuh ngundang lo untuk dapat perspektif dari lo gitu? Aduh pernah lagi bang. Gue pernah satu panggung sama ketua BNN. Waktu itu di acara online sih di Surabaya, seminar anti narkoba. Lucu banget. Seminar bahaya anti narkoba dari anak bandar narkoba. Lu bayangin. That's ironi ya. Satu panggung sama ketua BNN. Terus lo gimana tuh? Wah gila gak tuh? Kalau gue dalam arti perspektifnya sharing dari bahaya narkoba bagi keluarga. Bagi keluarga. Kalau dia dari sistem bahaya narkobanya dan lain. Tapi waktu itu ketua BNN akhirnya tidak mau. Tapi di poster tuh dia pada saat hari H dia nggak mau datang. Akhirnya digantikan tuh sama gue atau bagian apa. Dan itu menurut gue yang gue notes juga di seminar itu, orang-orang itu BNN selalu ngasih tahu bahaya narkoba tuh lewat seminar-seminar yang menurut gue membosankan. Seminar-seminar kayak anak sekolahan dikumpulin terus kayak ya bahaya narkoba itu begini. Menurut gue tuh orang tahu bahaya narkoba tuh nggak dari seminar deh kayaknya. Dari coba dulu ya. Aneh menurut gue. Nyoba dulu terus kalau berarti gue tanya tips dan trik untuk. Nah itu terakhir. Pertanyaan terakhir gue untuk bagaimana lo mengenalkan ke anak muda nih bahaya nih sebenarnya gitu. Ya. Kalau gue pribadi, narkoba itu menurut informasinya emang membuat efek yang enak, itu nggak bisa gue pungkiri. Itu membuat efek, ada yang kenikmatan di balik narkoba, karena narkoba itu diciptakan untuk merasakan kenikmatan dari obat-obatan itu. Tapi yang kita harus tahu, dampak setelah kita memakainya itu yang berbahaya. Jadi ketergantungan yang pertama. Ketika ketergantungan itu efek-efek ke tubuhnya itu yang buruk. Mulai ada pemikiran-pemikiran yang bodoh keluar. Nah, tindakan kriminal pun muncul ketika
ya mungkin ya karena efek tidak memakai narkoba atau efek kebanyakan pakai narkoba kayak gitu-gitu sih bang. Terus ngajarin kayak penyuluh BNN. Kayak penyuluh BNN kayak lu bisa kerja di sana. Iya, lu bisa kerja di sana. Iya. Keren coy. Jauhi narkoba, dekati bandarnya. Maafin ya Pak. Kenapa gue jadi? Oh berarti lebih itu ya? Iya, gue sih kayak gitu sih. Tapi ya gue sih udahlah. Maksudnya orang mau pakai narkoba ya monggo aja lah. Irin kena dampaknya sendiri. Kalau gue sih ngerasa gue udah fair. Narkoba itu membuat keluarga gue hancur deh. Kalau gitu, karena tidak ada rasa puas di dalam narkoba. Tidak ada rasa puas dalam narkoba. Mau lu jualan, pemakai tidak akan pernah ada rasa puas. Tapi gua ini mungkin sebelum terakhir ya, kayak gue ngerasa bahwa jangan-jangan ini teori konspirasi. Oh banyak. Enggak, maksud gue kenapa misalnya bisnis narkoba ini tidak dilegalkan dalam tanda kutip ya, mungkin untuk beberapa kategori-kategori tertentu lah ya, kayak misalnya ya salah satunya misalnya ganja atau ada, kalau nggak salah pernah ada penelitian soal amfetamin juga yang akhirnya bisa membuat lu jadi lebih kayak kokain itu kan di Bolivia kan dia dipakai buat energy drink kan sebenarnya, minuman energi gitu yang bisa, jangan-jangan ini semua tetap diilegal kan karena sebenarnya ada ekonomi, kalau bahasanya apa sih, ekonomi black market ya, gue lupa deh, ada teori ekonomi ini lebih baik diilegalkan karena tingkat ekonominya akan lebih tinggi dibanding itu dilegalkan. Lu menurut lu gimana? Kalau gue punya pendapat sendiri sih bang tentang, gue rasa orang Indonesia itu menurut gue masih suka berlebihan ketika mengkonsumsi sesuatu menurut gue. Kayak maksudnya ganja misalnya dilegalin, ini pandangan seorang gue aja mungkin rada aneh ya, cuman gue mikirnya orang Indonesia tuh selalu berlebihan. Tapi ganja tuh ketika dipakainya dengan waktu yang benar, dengan dosis yang benar, menurut gue bakal ada efek yang baik. Tapi kayak Indonesia tuh warganya rada ekstrim ya, harusnya sebatang bisa 10 batang mungkin kayak gitu loh maksud gue. Kayak alkohol juga. Jadi nggak siap masyarakatnya juga gitu. Nggak siap untuk mengubah pola pikir seperti itu. Menurut gue pasti narkoba tuh ada efek baiknya, entah menghilangkan rasa sakit atau apa dan lain-lain. Karena banyak kok yang menggunakan narkoba untuk kebutuhan tertentu. Kayak di Surabaya ada temen gue malah pakai narkoba itu untuk kerja. Siapa nama anak tuh? Dulu tuh ada cerita dulu dia pakai narkoba untuk kerja biar semangat karena nggak mampu beli vitamin gitu, karena lebih ada efeknya. Itu yang di film Wall of Wall Street kan mereka betul. Itu biar tetap stay on, kerja 20 jam gitu kan. Betul. Kayak gitu kan. Ada yang buat dipakai di agama juga ada. Ada bang. Pakai buat zikir ada bang, dulu gue pernah baca artikelnya ada bang. Gue pikir lu mau bilang agama adalah candu. Jadi enggak dong. Pakai narkoba tapi dia buat dana rumahnya di Cijantung. Anjir. Rumahnya di Cijantung rumahnya. Jadi dia pakai narkoba buat zikir, ada juga tuh begitu. Ntar artikelnya sih kalau nggak ada jangan masukin. Saya gue tahu sih ada ya. Gitu bang. Ya mungkin kalau gue apa nih kesimpulan ya berarti ya. Ya gue awalnya mungkin gue skeptical sih. Gue ngeliat wawancara di tempat lain, apaan sih nih gitu. Tapi gue setelah ketemu sama lo face to face dan you embracing this ya. Maksud gue embrace banget lo ya kayaknya. Dan ya gue mudah-mudahan gue sih percaya sama lo bahwa akhirnya ya lo harus jauh-jauh dari pohon bokap lo, bahwa jangan sampai nanti 5 tahun ke depan nih udah beda ceritanya gitu. Lagi tetaplah mempertahankan, gue yakin godaan pasti ada lah ya. Gue kalau mungkin bukan orang yang bisa nahan, gue gak akan muncul mungkin. Pasti gue akan dimilih itu karena uang tuh mudah banget dicari di dunia itu. Di dunia itu maksudnya ya tahanlah godaan lo. Dan coba itu temukanlah fashion lo kayaknya menurut gue. Bang. Sekarang udah nggak zaman jualan narkoba, jualan konten. Ya itulah yang komisi.co. Jualan konten. Kurir konten. Ya kalau gue sih posisinya sih menarik ya. Maksudnya dengan keberadaan lo di publik ini sebenarnya bisa jadi cara lo untuk jauh dari jaringan bokap sih. Ya kan, karena ketika di publik ya orang akan mikir-mikir kan. Mau tiba-tiba mau eksekusi, anjing udah terkenal lagi. Kayak gitu. Jadi isu nasional lagi. Tapi kan yang terkenal banyak yang jadi bandar. Mana lagi dah. Tolong disebut satu mungkin. Aduh, jangan. Itu satu, terus yang kedua kayak gua sangat menunggu sih film bokap lo kayak. Bang. Itu bakal seru banget dan kalau bisa angle-nya jangan drama lah. Action dikit kayak kalau perlu ada gore-gornya gitu. Nggak, tapi bakal ada tembak-tembakan gitu dalam sejarah bokap lo? Nggak ada kan? kan? Bandar narkoba kan tidak tembak menembak.
Nembak-nembakan siapa? Ya. Kok jadi kesana? Udah capek ngomongin tembak-tembakan. Ya paling itu sih kalau dari gua, pastinya jangan lupa follow lo di IG lo apa bersama YouTube @Fernand Fikri. @FernandFikri. YouTube-nya di Fikri Budiman. Oke, thank you banget kehadirannya, bro. Jangan lupa subscribe di Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia di channel Suara Warga. Bye.